Hai guys, welcome back di Ini Movie Channel. Kali ini Ini Movie Channel akan kembali lagi mengangkat sebuah alur cerita film yang berjudul Budnat, yang artinya hantu nat. Film Budnat ini adalah film komedi supranatural Bollywood yang dirilis tahun 2008 dan disutradarai oleh Vivek Sharma. Dimana film Budnat ini juga merupakan yang kalau aku bilang ceritanya itu selain serem juga ada lucunya, dan endingnya itu malah bikin mewek. Aku sendiri itu udah sering kali nonton film ini, tapi masih aja aku mewek. Padahal aku sendiri udah tahu alur ceritanya. Film Budnat ini memiliki sinopsis yang menceritakan sebuah rumah atau villa kosong yang tak berpenghuni. Namun villa ini ternyata ada yang menjaganya. Ya, sesosok hantu. Hantu yang tak ingin ada manusia yang menempati rumah ini. Hingga berkali-kali orang yang menyewa dan menempati rumah ini, pasti tak lama mereka akan langsung pergi lagi. Sebelum kita mulai alur ceritanya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya sebagai tanda kalian mendukung channel ini. Dan jangan lupa kalian untuk komentar di bawah. Kalau sudah, terima kasih. Kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan akan adanya penghuni baru yang akan menempati villa nat ini. Sebuah keluarga kecil yang harmonis, Aditya Sharma, istrinya Anjali, dan anaknya Banku, mereka baru saja sampai di goa. Ya, mereka lah yang akan menjadi penghuni baru Nat Villa. Seperti pada umumnya, para sopir berebutan untuk mencari penumpang. Namun, ketika Anjali mengatakan kalau mereka akan ke Nat Villa, tiba-tiba para sopir itu semuanya tak mau mengantar. Untung aja ada satu supir taksi yang mau berbaik hati dan mau mengantar mereka. Dan di perjalanan, karena penasaran, Aditya bertanya kepada si sopir taksi tadi, mengapa taksi lain kok tidak mau mengantar ke Nat Villa? Sopir itu pun menjawab, dan Banku yang mendengar itu langsung merasa takut. Tiba-tiba terjadilah satu kejanggalan, mobil itu mogok dan membuat Aditya dan keluarganya harus berjalan kaki menuju ke Nat Villa yang tidak begitu jauh lagi. Sesampainya di Nat Villa, Jagan yang menjaga rumah itu langsung menyambutnya. Namun, kejanggalan terjadi lagi ketika Jagan akan membuka pintu rumah. Tiba-tiba, dari dalam rumah pintu itu terkunci sendiri. Dan akhirnya, Banku tanpa pikir panjang langsung memecahkan kaca jendela saat Jagan mengatakan, "Pak, mungkin kacanya perlu dipecahkan." Ngomong-ngomong nih, Banku ini adalah seorang anak yang sedikit nakal, tapi dia juga pintar. Saat pintu terbuka, mereka terheran-heran karena ternyata rumah itu sangatlah besar. Jagan kemudian menjelaskan tentang isi rumah itu, termasuk terdapat teras di lantai atas yang kemudian Banku langsung lari ke sana. Aditya mencoba memastikan perkataan si sopir taksi tadi dengan menanyakan pada Jagan mengenai rumor bahwa villa ini berhantu. Ya secara, si Jagan yang sebenarnya tahu kalau rumah itu ada hantunya, tentu saja tak mengatakan yang sebenarnya. Jagan hanya berkata bahwa pemilik rumah ini tinggal di Amerika. Sementara itu, tiba-tiba dari lantai atas, Banku berteriak memanggil mamanya. Sontak Anjali, Aditya, dan Jagan kaget dan dikira terjadi sesuatu. Namun ternyata sesampai dia di atas, Banku hanya ingin menunjukkan betapa luasnya teras di lantai atas. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahu bahwa Aditya ini adalah seorang kepala insinyur sebuah kapal pesiar, jadi dia itu sering bepergian. Malam pun tiba saat keluarga kecil ini sedang makan malam. Diam-diam ada yang memperhatikan mereka dari lantai atas. Waktu keberangkatan Aditya telah tiba. Kini ia sedang berpamitan dengan anak dan istri tersayangnya. Dan seperti biasa sebelum berangkat ia memberikan banyak pesan seperti Anjali harus bangun pagi saat alarm berbunyi atau Banku akan terlambat sekolah dan lain-lain. Kemudian Adi pun berangkat.
Setelah itu di sekolah, Anjali menemui kepala sekolah. Karena ini kan hari pertama si Banku masuk sekolah barunya. Jadi Anjali menemui kepala sekolah dulu. By the way, sedikit cerita karakter kepala sekolah ini ya, bahwa kepala sekolah di sini itu agak sedikit konyol. Dia suka mengambil kotak makan murid-murid yang ada di sekolah. Setelah perkenalan dengan kepala sekolah, kemudian Banku diantar ke kelas. Dan di kelas, saat perkenalan di depan kelas, Banku sukses nih langsung mendapatkan musuh baru yang bernama Jojo. Di sisi lain, di rumah Anjali yang sedang membereskan atau menata barang belanjanya tiba-tiba dikagetkan dengan Anthony yang diam-diam mencuri makanan ringan dari jendela. Aku perkenalkan dulu, si Anthony ini adalah orang yang suka mengawasi rumah ini dan juga seorang pemabuk. Namun dia sebenarnya bukan orang jahat sih. Alhasil, Anjali yang mengetahui ternyata makanannya itu dicuri oleh Anthony dan bukan hantu, langsung memukuli Anthony dan mengejarnya. Kembali lagi di sekolah, Banku yang sedang menggambar mulai diganggu lagi oleh si Jojo, musuh barunya. Jojo yang ingin ngerjain Banku menantangnya untuk melemparkan cairan tinta milik Banku yang dari Amerika yang bisa hilang sendiri itu kepada pekerja prasat. Tapi sayangnya saat Banku melemparkan tintanya, malah kena kepala sekolah. Alhasil, ia pun dipanggil ke ruang kepala sekolah, begitu juga dengan mamanya Anjali. Tapi bukannya merasa bersalah, Anjali malah tertawa ketika ia melihat wajah kepala sekolah. Dan setelah minta maaf, Anjali mendatangi si Jojo dan menyuruhnya untuk tidak bertengkar lagi dengan Banku dan menjadi teman. Jojo menolak untuk main ke rumah Banku saat Anjali menyuruh ia untuk main ke rumahnya di Nut Villa. Ia mengatakan bahwa di Nut Villa itu ada hantunya. Kemudian saat Banku di rumah, ia menanyakan kepada mamanya Anjali apa itu hantu. Dan Anjali sepertinya asal menjawab. Ia mengatakan hantu itu tidak ada, yang ada hanyalah malaikat. Dan malaikat adalah ketika seseorang membuat Tuhan bahagia, maka Tuhan menjadikannya malaikat. Karena Banku ini masih anak yang polos, lalu Banku bertanya lagi kepada mamanya, lalu bagaimana jika aku bertemu dengan malaikat? Kemudian Anjali dengan asal menjawab berkata, bertemanlah dengannya dan katakanlah ceritamu kepadanya. Benar saja, saat malam tiba, Banku mulai diganggu oleh hantu yang ada di rumah itu. Ia kaget ketika dia sedang memakan ice cream, ia melihat orang di hadapannya. Sontak saja Banku menjerit dan memanggil mamanya yang langsung terbangun dan turun ke bawah. Ketika Banku menceritakan kejadiannya, Banku kaget melihat mangkuk ice creamnya hilang, padahal jelas tadi terjatuh di situ. Ia pun mulai mencoba turun kembali ke bawah untuk memastikan kejadian tadi itu adalah nyata. Namun saat itu tiba-tiba mangkuk tadi menggelinding ke arahnya dengan sendirinya dan saat itulah pertama kali ia melihat hantu. Namun karena penjelasan dari mamanya bahwa hantu itu tidak ada dan yang ada adalah malaikat, ia pun mengira itu adalah malaikat dan bukan hantu. Tentu saja Banku tak mau karena ini adalah rumahnya. Akhirnya mereka saling berdebat dan hantu itu pun mencoba untuk menakuti si Banku. Namun bukannya takut, si Banku malah tertawa. Ia malah menganggap wajah seram itu lucu. Tentu saja hantu Nut bingung kenapa anak ini tidak takut. Padahal semua orang takut dengannya. Anak ini malah mentertawakannya. Dan malah mengajaknya berteman. Saat Banku ingin pipis, hantu Nut pun keluar rumah dan mencoba untuk menakuti orang lewat untuk memastikan dirinya benar-benar hantu. Paginya, Anjali kaget saat melihat Banku tertidur di sofa lantai bawah. Dan saat terbangun, Banku kemudian menceritakan apa yang terjadi tadi malam, bahwa ia melihat malaikat dan berteman dengannya. Ia terus saja bercerita mengenai malaikatnya.
yang sepertinya Anjali hanya menganggapnya cerita biasa anak kecil dan bukan sungguhan, tapi ia mengatakan percaya pada cerita si Banku. Kemudian di sekolah, Banku menceritakan juga kepada teman-temannya. Ia menceritakannya secara detail dan dengan ekspresi. Namun, teman-temannya mengatakan itu malaikat atau hantu. Dan di sisi lain, di rumah Anjali yang sedang bingung untuk membersihkan rumah sebesar itu, sedang diperhatikan oleh Budnat. Tiba-tiba di luar ada si Anthony ternyata yang sedang memperhatikan rumah itu. Anjali pun langsung menghampirinya dan menawarkan untuk bekerja di rumahnya dengan membersihkan rumah sebesar itu. Namun Anthony malah dikerjain oleh si hantu Nat. Saat sedang menyapu, ia kaget lantai yang baru disapunya kotor lagi. Dan saat Anjali mendatanginya dengan memukul kepalanya, kemudian saat dia masuk, pintu terbuka sendiri dan ia pun masuk dengan membawa sampah daun yang mengikutinya di belakang. Sontak saja Anjali marah karena rumahnya kotor lagi, hingga Anthony memecahkan vas bunga di atas meja dan itu juga ulah si hantu Nat. Dan sontak aja itu membuat Anjali bertambah marah dan emosi, hingga ia menyatakan tak mau tinggal di rumah itu lagi. Ketika habis pulang sekolah, diam-diam Banku masuk ke dalam rumah ketika Anjali menelpon Aditya dan mengatakan kalau ia tak ingin tinggal di rumah itu. Banku yang mengerti mamanya terlihat stres dan marah bertanya. Mamanya pun mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak marah. Apa yang ia harus kerjakan? Rumah berantakan. Kemudian Banku mengatakan, Mama tidak perlu khawatir, malaikatku akan membantu untuk membereskan rumah. Benar saja, malamnya kemudian Banku mencoba mengakali si hantu Nat dengan meremehkan kekuatan yang dimilikinya, dengan tujuan agar hantu Nat ini tanpa sadar mau membersihkan rumah itu, dan alhasil trik itu pun berhasil. Paginya Anjali kaget melihat rumahnya sudah tertata rapi dan bersih. Tapi Anthony sudah ada di depan pintu rumahnya. Dan malah ia yang mendapat upah. Hantu Nat yang kali ini udah mulai agak sedikit friendly lah ya. Memperhatikan kegiatan Banku dan menghabiskan waktu bersamanya. Ya meski ujung-ujungnya hantu Nat terusirkan dari rumahnya sendiri. Hingga suatu ketika saat Banku di teras atas sedang bermain kriket, dan saat Banku terjatuh di tangga karena kaget tiba-tiba hantu Nat ini muncul di hadapannya, namun tak bisa menolongnya karena tak bisa menyentuh si Banku. Anjali langsung membawa Banku ke rumah sakit, hantu Nat pun ikut bersamanya. Kemudian sampainya di rumah sakit, hantu Nat melihat Anjali yang begitu sedih melihat kondisi Banku, apalagi setelah dokter mengatakan jika ia tidak sadar maka dia akan koma. Setelah lama menunggu, akhirnya dokter keluar dan mengatakan bahwa Banku baik-baik saja. Akhirnya Banku pun sadar. Dokter pun datang dan bertanya pada Banku. Hantu Nat yang hanya melihat merasa takut kalau ia akan disalahkan, atau dia mungkin sekarang ini merasa bersalah. Saat hanya ada Nat dan Banku, ia terlihat seperti mulai menyayangi Banku dan takut kehilangannya. Apalagi saat Banku mengatakan Nat ini seperti kakeknya, ia pun semakin sayang. Hari mulai berubah setelah kejadian Banku masuk rumah sakit. Begitu juga dengan hantu Nat, ia mulai merasa hidup kembali. Tidak seperti awal bertemu, ia terlihat kasar dan dipenuhi oleh amarah. Kini, Budnat pun mulai ikut menyikat giginya, membantu menghabiskan susu Banku, dan ikut sarapan bersamanya. Malah, ia minta dibuatkan roti isi kentang melalui si Banku, dan habis 4 roti, yang membuat mamanya sampai terheran-heran. Kini Budnat mulai merasa nyaman dan menerima kehadiran Banku juga orang tuanya. Juga mulai mengikuti segala kegiatan dan aktivitas Banku di rumah maupun di sekolah. Bahkan di sekolah Budnat pun ikut dan dia sedikit iseng juga saat ia mencari-cari si Banku. Kali ini kepala sekolah mencoba mengambil kotak makan si Banku.
Namun, ia dikerjain oleh si Butnat. Saat kepala sekolah memakan bekal si Banku, tiba-tiba suara kepala sekolah itu berubah jadi aneh dan itu membuat semua pada tertawa. Saat ada perlombaan di mana Banku dan Jojo bertanding dan Banku selalu kalah. Ia pun kemudian meminta Butnat untuk mengeluarkan sihirnya. Namun Butnat tak mau dan memberikan motivasi kepada si Banku. Hingga akhirnya Banku pun menang dan mendapatkan sepeda. Si Jojo yang penasaran mencoba menjebak Banku dengan tujuan agar Banku mau memanggil Butnat dan membuktikannya sendiri. Namun ternyata malah ia sendiri yang terpeleset masuk ke dalam sumur tua. Dan sialnya teman-temannya malah meninggalkannya. Akhirnya Butnat pun membantu dengan mengeluarkan sihirnya untuk menolong si Jojo. Jojo pun melihat sendiri bahwa Banku memiliki malaikat dan menyebarkan rumor di sekolah yang sampai kepada kepala sekolah. Kemudian Anjali pun dipanggil ke sekolah, tapi kali ini kepala sekolah sepertinya benar-benar marah. Di rumah Anjali yang menginterogasi Banku, namun Banku berbicara apa adanya. Anjali yang benar-benar merasa aneh dan jengkel melihat tingkah laku Banku yang mencoba untuk memanggil malaikat itu tak sadar menampar Banku. Malamnya di lantai atas, setelah Butnat berjanji tidak akan meninggalkan Banku seperti kakeknya, Banku pun memberitahu kepada Butnat bahwa ia memiliki surprise untuk Butnat. Ternyata surprise-nya adalah di sekolah Banku memberikan pertunjukan drama di mana ceritanya menceritakan awal pertemuan Butnat dengan Banku. Namun di pertengahan pertunjukan Ibu Jojo mengatakan kepada Anjali bahwa dia berpakaian seperti paman Kailasnath. Sontak Anjali langsung kaget mendengar itu dan ia mulai berpikir semua perkataan Banku selama ini. Dan di akhir drama Anjali melambaikan tangan kepada Banku. Dan ia tersadar kini Banku melambaikan tangan ke arah lain di mana tak ada siapa-siapa di situ. Di sisi lain, Vijay, anak dari Kailasnath, pemilik Villa Nath yang sebenarnya, sedang berbincang-bincang dengan orang yang akan membeli rumah itu. Namun saat para calon pembeli itu datang ke Nath Villa dan menyatakan pada Anjali bahwa merekalah yang akan membeli Villa Nath itu, tiba-tiba Butnat langsung keluar dan marah. Mereka semua kaget, angin bertiup kencang, semua perabotan bergoyang. Hantu Nath langsung turun dan mengatakan bahwa ini rumah Kailasnath dan bukan Vijay Nath. Banku yang melihat itu langsung mengatakan Butnat untuk tidak perlu takut dan jangan marah. Akhirnya para calon pembeli pun pergi dan Anjali pun sangat ketakutan. Banku mencoba menenangkan Butnat karena ia membuat mamanya takut dan meminta Nath untuk muncul. Saat Butnat menampakkan dirinya pada Anjali, ia pun mengatakan bahwa akulah Kailasnath yang disebut-sebut orang hantu, tapi anakmu mengira aku adalah malaikat. Kemudian Butnat pun mulai menceritakan kisah hidupnya, istrinya, anaknya, dan rumah ini. Setelah kematian ibunya, Vijay yang saat itu ternyata memang sudah berniat untuk menjual rumah itu telah mendatangkan calon pembeli. Namun ayahnya tak mengizinkannya. Ayahnya sangat kecewa dengan kelakuan Vijay. Vijay menganggap tak ada lagi yang tersisa di rumah itu. Ibunya telah meninggal dan ia ingin menjual rumah itu. Sayang, saat pagi tiba, Vijay membangunkan ayahnya dan akan berpamitan kembali ke Amerika dan meninggalkan ayahnya sendirian. Namun saat akan mengejar Vijay, kemudian Butnat menjelaskan sejak saat itu ia tak membiarkan seorang pun tinggal di rumah itu. Dan kini hanya merekalah yang boleh tinggal di rumah itu dan mereka tak boleh pergi kemana-mana. Setelah kejadian itu Aditya pun langsung pulang dan mengetahui apa yang terjadi. Kemudian Aditya dan Anjali mendatangi seorang pendeta dan meminta bantuannya. Lalu pendeta itu pun mengatakan untuk melakukan puja agar arwah Butnat dapat tenang.
Keesokannya, Aditya mendatangi Vijay dan mencoba untuk menyadarkannya dan mengatakan bahwa mereka akan melakukan puja untuk ayahnya dan menyuruh Vijay datang. Akhirnya, puja pun dilakukan yang dihadiri oleh keluarga si Jojo. Saat puja berlangsung, Budnath hanya bisa melihat dengan wajah sedih dari lantai atas. Lalu Banku yang melihatnya kemudian membawanya ikut serta dalam puja. Tiba-tiba ia melihat Vijay datang dan mengikuti puja. Sedangkan Banku yang menyadarinya mencari-cari dan bertanya kepada ayahnya. Kemudian Vijay mengatakan kepada Banku bahwa ia meminta maaf. Kemudian Banku lari dan naik ke atas mencari-cari Budnath di langit. Dan cerita ini diakhiri dengan munculnya kembali Budnath ketika Banku akan ke sekolah. Dan cerita pun ditutup. Gimana teman-teman, cukup sedih juga kan ceritanya? Saksikan kembali alur cerita berikutnya di next video. Akhirul kalam, bye-bye.